Fight. Hey, what's up Musik Nation? Pada kali ini kita bakal ngobrolin di podcast kali ini tentang psikologi warna. Nah, pasti kalian di sana bingung sih, apa sih hubungannya psikologi warna dengan profit ketika kalian beriklan? Karena kenyataannya di sana kalian yang menjalankan iklan itu masih dihantui dengan horornya tingkat COD, ya kan? Apalagi besok September itu Facebook Ads itu sudah mengeluarkan wajib pajak 10% dari iklan kita. Nah, kalau kalian tidak bisa meningkatkan profit kalian atau memanage cash flow kalian dengan meminimalkan cash flow, dengan meminimalkan apa tadi Mas Bro? Meminimalkan COD, itu kan. Jadi agar cash flow-nya jauh lebih bagus. Nah, di sampingku ini ada Masku sendiri, Mas Kandung, Mas Bintar yang mempunyai suatu company gitu, Aksamata. Jadi Aksamata itu bergerak di bidang disebut apa ya namanya ya? Desain gitu ya. Kreatif desain. Ya, kreatif desain dan Belva itu juga packagingnya dan seluruhnya itu juga didesain oleh Mas Bintar ini gitu. Nah, jadi Mas Bintar nih, ini kan di para viewers dan subscriber follower Fusik itu kan bertanya-tanya nih sih, apa sih pentingnya psikologi warna ini gitu buat kepentingan iklan si para advertiser ini kan. Di sini kan mereka tuh kepengennya tuh cuannya apa sih gitu. Oke, nah sebelum menginjak ke kira cuan dari warna ini, kita akan bahas mengenai warna itu sendiri. Warna itu kan semuanya ada di lini kehidupan kita, semuanya itu warna. Lihat baju kita, semuanya kita kalau pergi pakai baju warna apa ya? Iya. Yeah. Kalau beli sepatu juga kita pengen beli sepatu warna apa ya? Bahkan cat rumah pun kita mau cat warna apa ya rumah kita ya? Nah, terus itu yuk kita bahas lebih dalam mengenai warna. Pertama-tama kita harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk visual. Selain kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk visual. Nah, kenapa bisa begitu? Coba ingat-ingat teman-teman. Ini panggilnya apa? Teman-teman atau apa? Namanya? Sakarwe. Teman-teman saya, teman-teman. Dari lali mau apa? Manusia adalah makhluk visual. Nah, mengapa bisa begitu? Coba kita ingat-ingat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya gini aja deh, ketika kita kenalan sama orang, banyak orang gitu, yang diingat orangnya bukan namanya. Yang diingat kan pasti orangnya mesti namanya lupa. Suatu saat kita ketemu di jalan atau di mana pasti yang kita aku ki eling kowe tapi jenengmu lali. Nah, kita ketemu neng dia neng acara apa ya kita. Saya sering banget begitu. Orang-orang tuh ingat muka saya tapi nggak tahu namanya, lupa namanya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena otak itu ternyata mengolah visual itu 60.000, catat ya, 60.000 kali lebih cepat daripada teks gitu. Nah, dan itu mengapa ketika waktu kecil kita dibacain buku dongeng sama orang tua kita, mesti buku dongeng itu lebih banyak visualnya, lebih banyak ilustrasi daripada teksnya. Teksnya cuma dikit aja. Ini juga nyambung nih kan kalau para advertiser tuh bikin website atau bisa disebut sama WKW kalian tuh landing page gitu kan. Nah, itu mereka itu malah memadati halaman penawaran mereka itu dengan teks daripada visual. Bahkan visualnya pun gambarnya tuh waton-watonan. Maksudnya waton-watonan tuh ngasal-ngasalan, kayak gambarnya pecah-pecah. Terus fontnya juga nggak jelas. Padahal kan kita tahu bahwa ternyata manusia itu 60.000 kali lebih cepat nangkap visual daripada teks gitu kan. Berarti kan itu kan cara yang seperti itu kan udah sangat invalid gitu ya. Iya, invalid sekali itu. Padahal kita pernah sering dengar sebuah ungkapan bahwa sebuah gambar itu bernilai 1000 kali lebih bagus daripada kata-kata, benar kan? Yes, ya, betul. Dan fakta lagi mengenai otak kita. Ini otak kita loh. Ini kita nggak berbicara mengenai hal yang muluk-muluk yang di luar jangkauan kita sehari-hari. Kita otak kita sendiri. Dan ternyata 90% informasi yang dikirim ke otak kita itu adalah visual. Ya kan? Nah, jadinya bener banget. Jadinya ketika kita melihat sebuah iklan, sebuah web yang isinya tulisan
iklan tok, bukan tulisannya gambar yang males. Emang iklan baris tuh. Kecuali iklan baris kan. Males banget. Mesti orang skip aja lah. Iya, padahal kan yang namanya social media marketing itu kan visual. Iya, apalagi Instagram, kalau kita bicara Instagram visual base. Oke, lanjut. Nah, dari 90% itu 62 hingga 90%-nya itu reaksinya berdasarkan warna. Coba bayangin teman-teman bagaimana pentingnya sebuah warna. Ternyata warna itu menjadi sebuah prioritas informasi di otak kita. Jadinya kalau kita asal-asalan milih warna untuk brand kita, untuk website kita, itu akan efeknya sangat buruk sekali. Orang akan skip dan representasinya itu akan nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Bayangin aja, logikanya gampang. Kalau kita pakai baju warna yang salah di situasi yang salah, itu kan jadi aneh juga. Kayak gitu. Ibarat kata brand itu adalah sebuah manusia. Nah, cobain pakai baju warna yang keliru, mesti akan dicap. Barangkali ada yang bilang, oh kok norak banget sih. Iya. Oke. Pas misalnya kita kemana ya? Kita ke kondangan tapi pakai kondangan tuh nikahan. Ya, kita pakai baju flanel. Nah, kan lucu juga. Iya. Pakai celana pendek. Pakai baju. Ya, oke, gitu ya. Nah, terus sebenarnya hubungannya apa sih dengan pengembangan merek? Kira-kira mesti teman-teman mesti bingung lah. Terus ada apa dengan kondisi otak manusia dengan pengembangan merek? Jelas sekali ada hubungannya. Karena ketika kita berbicara mengenai pengembangan merek, kita berbicara mengenai keputusan untuk keputusan membeli berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi otak-otak manusia itu untuk cenderung memilih ke brand kita, untuk setia ke brand kita. Nah, itu salah satunya dengan kita harus memperhatikan faktor warna. Oke. Nah, dalam sebuah merek itu ada aspek yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tuh gampang aja, misalnya logo, terus foto produknya, foto kemasannya gimana. Terus kalau punya toko, lewat tokonya gimana. Terus seragamnya gimana, ada cat tokonya apa. Nah, terus kalau punya webnya tuh gimana, tampilannya gimana, navigasinya tuh udah apa enggak. Nah, itu. Nah, sementara ada aspek yang tidak kelihatan. Ini ibarat kata gunung es seperti pada gambar ini gitu. Gunung es tuh kan kalau dilihat di permukaan kan cuma kecil gitu. Nah, ternyata bawahnya itu gede banget. Nah, gede banget itu sebenarnya melalui pemikiran yang sangat kompleks ketika kita ingin mengembangkan sebuah merek. Itu mulai ada kita harus memikirkan audiensnya gimana, terus value yang akan kita tawarkan gimana, terus habis itu tone berbicara bahasanya tuh kalau kita mau ngomong sama customer balas chat gimana, pakai sis atau pakai k. Nah, kalau pakai kamu atau pakai anda, apa jenengan, apa lur, nah itu kan beda tergantung audiensnya. Nggak lucu juga kan kita nyebut lur atau dap, tapi konsumen kita ternyata orang seputaran Jabodetabek. Ya, jadi kurang pas gitu. Ya, jadi kurang pas. Nah, itu dia yang sering dilupakan oleh banyak orang yang memiliki usaha itu, nggak mikirkan sejauh mana mereka itu fondasinya itu nggak diberikan secara matang, sehingga aspek yang terlihat itu menjadi mudah terlupakan, nggak tajam. Misalnya soal warna tadi itu kan aspek kelihatan. Nah, sebenarnya untuk merumuskan sebuah warna usaha itu, nah itu melalui pemikiran yang sangat panjang. Oke, di sini saya akan kasih lihat, nah bagaimana merumuskan sebuah warna secara sederhana. Nah, kita balik lagi ke basic positioning concept. Ini mudah sekali teman-teman. Ini kita ada buat. Ini mungkin lebih baiknya ntar kita tampilin gitu. Nah, kita tampilin di sini ya, nanti tampilin di sini. Nah, ada bundaran 3. Bundaran pertama adalah audience. Audience itu atau customer itu orang yang dituju. Ya, orang yang dituju, target market. Nah, itu meliputi aspek ada demografis. Demografis itu dia tinggal di mana, terus umurnya, terus terus geografis itu dia tinggal di mana, domisilinya di mana, asalnya di mana. Kadang-kadang karena asal sama domisili itu ngefek banget. Misalnya dia
domisili di Jakarta tapi dia asalnya dari Jogja sama asli dari Medan gitu karakternya beda. Oh iya, itu juga nanti nyambung di produknya, mungkin kayak nembak batik ke orang-orang Jakarta, batik Jogja nembak Jakarta, misal kayak gitu. Oke, lanjut. Ya. Terus habis itu psikografis itu lebih kepada value-value yang dia yakini. Misalnya saja kalau ada seorang yang misalnya kalau apa ya, psikografis itu semacam lifestyle lah. Misalnya kalau ada orang terus yang gadget banget, tiap ada barang baru mesti beli, dia mesti beli. Oh, kayak lebih kayak sepaholi. Ya gitu. Ada misalnya kalau si Belva misalnya psikografis itu lebih kayak kalau di fase bahasa Facebook ini kan pada pelaku Facebook. Ya, itu lebih kayak ke behavior. Ya, behaviornya gimana, bener. Oh ya, behavior. Oke. Jadi kita harus benar-benar ngecek ini orangnya tuh yang kita sasar tuh kondisinya kayak gimana toh. Berarti nanti kan biasanya kan orang-orang yang pakai Facebook Ads itu kan asal masukin interest dan sebagainya. Padahal kan itu semua sumbernya dari sini. Ya, benar sekali. Ya, dari situ kita bisa tahu kebutuhannya tuh kayak apa. Jadi nggak ngasal milih gitu. Terus habis itu kita juga lihat kompetitor. Nah, kompetitor itu udah nyediain apa aja untuk melengkapi kebutuhan si audiens itu, kebutuhannya apa aja. Apakah dia udah misalnya kalau Belva ya, misalnya si audiens ini butuh skincare yang aman, misalnya nggak kimia, nggak pakai krim gitu. Kira-kira kompetitor udah nyediain belum? Yang dia nyediain kayak gimana? Dicari celahnya. Nah, terus apa yang dipunyai oleh merek kita sendiri itu apa? Jangan sampai kita sama dengan kompetitor. Makanya kalau di sini kita lihat ada sebuah perpotongan di sini. Nah, di sini itu adalah perpotongan di mana apa yang kita punyai tidak sama dengan kompetitor tapi dibutuhkan oleh target market atau audiens kita. Nah, itu adalah celah kita untuk bermain. Oke. Kalau misalnya kita punya tapi kompetitor punya, itu akan menjadi sebuah perang. Malah perang harga. Nah, perang harga nanti ujung-ujungnya perang harga. Kalau perang harga mahal-mahalan sih asik-asik aja. Kalau perang harga murah-murahan, itu kan keok. Nah, kalau misalnya kita bikin tapi audiens itu nggak butuh, ya buat apa kita jualan? Yes. Ya kan? Berarti riset dulu ya sebelum jualan ya. Nah, kembali lagi juga soal warna. Kita harus mikirin nih, kompetitor tuh warnanya apa, terus audiens tuh kira-kira sukanya warna apa gitu. Mungkin ada beberapa di culture tertentu itu nggak suka warna apa di bidang tertentu. Karena kadang-kadang ada warna-warna tertentu yang secara apa ya, mungkin ada agama atau di keyakinan sebuah suku itu warna itu nggak asik lah. Okay. Melanggar apa? Tabu. Melanggar tabu ya. Warna itu memiliki psikologi. Jadinya ketika kita sudah menentukan target market, menemukan kompetitor itu warnanya apa aja, terus kita bikinnya produknya gimana, kita nyesuaiin ini psikologi apa yang pas, psikologi warna apa yang pas dengan brand kita. Karena nih saya kasih contoh, misalnya warna merah ini punya psikologi adalah menggebu-gebu warna merah ini. Passionate dan passionate sekali. Nah, makanya banyak kuliner itu paling basic warnanya pakai warna merah. Kayak McD. Ya, McD, KFC, apalagi coba warna merah. Banyak banget kan. Wendy's ada merahnya juga. Dan kalaupun dia mau nyebar mau out dikit mesti masih spektrum. Dalam spektrum itu apa ya? Pada lingkup yang masih warna-warna hangat. Merah ada mesti orange, nggak jauh-jauh. Ini saya bicara basicnya loh. Kalau mungkin teman-teman kalau udah punya budget yang lebih mungkin bisa main warna-warna yang aneh-aneh. Tapi ini untuk basic, untuk amannya kita pakai warna-warna dasar aja lah, psikologi warna dasar. Terus habis itu kita ada warna orange. Nah, warna orange itu warnanya energik, antusias dan menyenangkan, fun. Dan kemudian ada yellow, itu kuning itu friendly, ceria, sekaligus warna itu hangat. Ya, dan kita punya green, itu natural, sehat,
damai. Itu mengapa banyak produk-produk organik atau apa yang produk-produk kecantikan misalnya, atau produk makanan yang ingin menampilkan sisi alaminya, pasti warnanya mesti hijau. Coba. Hijau. Nah, kalau biru, kita berbicara biru itu ini punya psikologi adalah sebuah keamanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Ayo, biasanya ini kalau gampangnya ini KPK biru ya? KPK ini hitam merah. Oh, hitam merah. Bank banyak. Mandiri, BCA, BNI, Jenius biru ya? Biru. Biru. BPD pun biru, bank di sini, bank di Jogja. Iya. Mostly biru. Rumah sakit juga biru banyak. Rumah sakit biru. Ya. Hitam biru. Ya, banyak kan biru kan. Sigit, Hardis biru ya? Sigit itu biru, tapi kalau WDC hijau. Nah, biru. Karena dia pengen menampilkan secure, pengen menampilkan bahwa nyimpen bank di situ, menyimpan uang di situ aman gitu. Oke. Dan tanggung jawab. Oke, lanjutnya pink. Nah, pink ini adalah warna yang feminim. Biasanya brand-brand cewek ini. Ya, brand-brand cewek feminim. Terus habis itu ya penuh dengan rasa cinta, gitulah. Oke. Kalau ungu, nah ini ungu menarik. Ungu itu biasanya lekat dengan royal itu adalah kayak warnanya itu kayak apa ya, pada suatu kayak kerajaan itulah apa ya. Oh ya. Cuman aku udah pernah lihat warna purple ini di penggunaan brand namanya Mind Valley. Jadi Mind Valley itu dia semacam kayak self development gitu. Oh, nah ini juga Wise juga itu. Wise juga. Wise dan menampilkan kayak unsur spiritual. Ya, benar sekali, benar, purple itu. Oke. Terus habis itu coklat. Nah, coklat itu lekat dengan tanah kan. Tanah itu sifatnya berarti natural juga sih. Ini juga mirip-mirip sama si green. Ini bisa untuk gabungan misalnya. Bisa untuk menampilkan sesuatu produk yang natural, yang back to earth gitu. Terus habis itu karena natural biasanya simple. Biasanya barang-barangnya simple, nggak patio teng celek kuning gitulah, nggak teng celek kuning itu gimana ya? Ribet terlalu gimana ya? Misalnya pakai glamor itu kalau brown ini lawannya glamor lah, pakai gold gitu. Nah, simple. Terus habis itu kalau hitam, hitam itu warnanya eksklusif, prestis, dan lux. Oh ya, makanya biasanya kayak brand-brand prestis itu cuman black and white ya? Ya, biasanya black and white. Oke, terus kemudian kalau putih, putih ini tentu saja putih ini mesti representasinya itu sebuah kemurnian, kalau brand lah, kemurnian. Terus kemurnian. Terus habis itu tisu tuh nggak putih itu. Nah, berarti tisu bersih, itu warnanya bersih, bener kan? Putih bersih. Iya. Terus habis itu innocent. Oke. Terus ini masih ada kurang satu, gold. Atau perpaduan gitu. Gold itu sebenarnya juga warna-warna antara yellow tapi agak campur orange sedikit. Gold itu. Iya. Karena aku lihat kalau yang namain kayak semacam education yang dia ada unsur prestisnya gitu, pasti dia pakai gold. Ya benar, gold itu emang merepresentasikan prestis, karena gold kan dia diambilnya dari material gold itu kan. Emasnya itu. Ada lagi sih, banyak sih macam-macam, misalnya warna-warna yang misalnya Tosca itu kan diambil juga dari batu Tosca. Dari batu Tosca. Nah, itu juga mempunyai psikologi juga, itu kan refreshing, calm juga, wisdom juga. Semacam kalau brand kan yang di Indonesia apa yang Tosca itu sama Wardah itu kan Tosca. Dia mainnya Tosca. Terus ini kita latihan. Nah, misalnya ada dua kata ini, tenang, ini yang merah, yang bawah tenang, fontnya tulisannya biru. Nah, kira-kira pas yang mana? Kita kan tadi udah belajar nih, bagaimana psikologi warna. Nah, kira-kira pas yang mana? Coba. Nah, ini menurut kalian kalau tenang ini cocoknya pakai apa nih? Merah atau biru gitu? Oke, let's find out. Jelas yang merah. Iya, iyalah. Okay. Ini kalau live asik lagi nih. Iya.
lagi. Nah, KPK ini. Nah, KPK ini hitam merah sama hitam sama merah. Nah, bayangin kalau KPK itu kayak yang di bawah hitam sama ini warnanya pink. Nah, sama pink. Nah, bayangin apa kan kesannya kayak bercanda KPK. Bercanda. Apa orang-orang nggak takut nanti nggak mesti meremehkan. Wah, KPK cemen gitulah. Ya, jadi kurang tegas kesannya. Nggak tegas. Jadi kita harus mikirkan bener-bener brand kita itu warnanya apa, jangan sampai nanti mispersepsi. Kan nggak lucu juga. Kalau misalnya kita jualan skincare tapi brandnya merah gitu. Nah, jual skincare merah terus padahal namanya namanya smooth gitu. Kan nggak pas gitu loh. Sekarang belajar bagaimana mengkombinasikan sebuah warna. Oke. Nah, ini contohnya adalah MACD. Ini tadi yang udah kita bahas tadi ya. Nah, MACD ini kombinasinya warna merah dan kuning. Nah, ini dipakai terus sampai saat ini udah berapa tahun ya MACD itu padahal? Dari zamannya sebelum Ragnarok sampai sekarang. Nah, dia warnanya cuma itu. Dan dia spektrumnya nggak lari-lari ya, cuma itu doang. Dan dia juga pas banget sama bisnis dia makanan. Dan dia kan unsurnya kan message-nya kan dia kan family gitu. Ya, family penuh kehangatan, merah penuh kehangatan itu. Nah, yang ini Wardah tadi. Wardah tadi juga dia mainnya juga Tosca. Nah, Tosca. Ini dia ingin calm dan juga penuh dengan calm, terus habis itu ketenangan, terus habis itu lupa. Terus habis itu dia bijaksana. Ini warna di feed Instagramnya. Coba teman-teman lihat feed Instagramnya. Itu dia mainnya cuma Tosca dan larinya dikit. Dia warnanya mainnya ke biru, agak biru. Akhir-akhir ini dia agak biru dikit. Ini kalau websitenya. Nah, ini kita juga belajar bagaimana membuat konsistensi warna ya. Karena apa? Karena sebuah branding itu yang bagus itu adalah konsistensi. Iya, aku sering bahas tapi belum banyak digubris namanya. Konsistensi dan kongruensi. Ya, benar sekali. Bayangin aja kan nggak lucu juga kalau misalnya di feed itu warnanya Tosca terus di webnya tiba-tiba berubah jadi katakanlah hitam semuanya. Kan ini maksudnya apa? Orang jadi bingung. Iya. Itu apa? Itu katanya Ned Smith itu salah satu faktor kenapa orang jadi nggak percaya. Nah, ya betul. Itu ibaratnya ada presiden, ini terlepas siapa presidennya ya. Jadi ada presiden ketika dia ketika kampanye dia bilang A, ketika udah masuk jadi presiden dia ngomongnya beda-beda. Nah, ini seperti kamu pakai warnanya nggak jelas apa. Itu kayak seperti itulah gitu. Yes, benar sekali. Tapi menarik juga presiden kita tuh kalau kampanye sampai sekarang pakainya putih terus. Mungkin dia juga branding. Sadar branding ya. Oke, good. Oke, nah yang ini yang MACD ini fitnya gini. Ya, dia kuning gitu ya. Ya, kuning sama merahnya cuma di logonya itu. Karena kalau merahnya di backgroundnya nanti jadi kayak nantang. Nah, itu kayak nantang. Dan secara estetis juga aneh juga karena nanti tubrukan juga. Oke. Nah, ini Grab ini hijau. Dia bagus sekali cara memainkan warnanya. Di fitnya juga hijaunya menjadi point of interest. Point of interest adalah hal di foto yang paling dia ingin tampilkan. Webnya juga hijau, mainnya hijau. Jadi tetap konsisten. Dia menjaga konsistensi sekali. Brand kita harus belajar sama brand-brand yang udah lama ya. Dia bagaimana mereka memanage sebuah konsistensi warna itu gimana. Dia dinamis tapi tetap konsisten. Kadang-kala kita kalau misalnya pengen main konsisten itu kita menjadi stuck. Nah, ini brand-brand ini dia main konsisten tapi dia tetap dinamis. Tetap asik untuk dilihat, tetap asik. Nah, di aplikasinya juga ini aplikasi Grab. Nah, juga hijau juga. Nah, jadinya kayak tadi dipercaya banget dan juga orang mikirnya enak. Wah, ini berarti aplikasi Grab ini, yakin. Kalau misalnya warnanya beda kan, wah ini jangan-jangan aplikasinya palsu. Iya, itu makanya kongruensi dan konsistensi gitu. Oke. Nah, ini yang paling berani menurutku. Ini Cleo adalah air mineral. Nah, biasanya kan biru ya. Nah, biasanya dia mainnya orang brand-brand lain tuh mainnya biru.
aqua, terus apa lagi? Aqua, Le mineral. Nah, ya. Biru. Ini kan dia berani banget mainnya warna-warna hangat. Nah, ini menurutku pembelajaran sebuah warna adalah sebagai sebuah pembeda. Sebagai sebuah positioning di antara lautan. Oh, berarti brand. Dia ini kepengen ngomong, ini lo gua beda. Iya, benar sekali. Ini kita belum bicara lainnya, kita belum bicara soal packagingnya beda. Ini kan ya agak out dikit ya. Ini misalnya desain galonnya ini kan beda banget. Ada kayak handle-nya gitu. Menurutku yang meskipun Aqua pun nggak bikin kayak gitu. Nah, ini Bank Mandiri tadi dia pakai warna biru dan kuningnya mau dibikin kayak gold gitu. Ya, gold. Nah, kita belajar nih dari Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri itu warna birunya itu merepresentasikan bahwa dia warisan luhur. Nah, ini kan Bank Mandiri kan memang warisan dari para pendiri bangsa kita. Dan juga dia ingin menampilkan stabilitas. Nggak pengen kan ketika orang nabung itu dia nabung ke perusahaan yang nggak stabil keuangannya, sehingga kalau misalnya di masa krisis uangnya bisa entah kemana kayak zaman Krismon dulu susah juga. Dan juga dia ingin menampilkan respect serta tahan uji, dan juga kesetiaan, dipercaya, dan integritas. Nah, sementara dia combine dengan warna emas. Emas ini adalah keagungan, karena kemuliaan, kemakmuran, dan kekayaan. Nah, karena dia adalah nyimpennya uang. Makanya dia emasnya, dan juga menjadikan kita merasa tajam perhatiannya, aktif, kreatif. Jadinya dia meskipun di sisi birunya dia kaku, dia ingin mengimbangkan, membalancekan dengan sisi emasnya, yaitu adalah ada sisi kreatifnya dan juga ada kemeriahnya. Kalau kita lihat ada beberapa Mandiri kan, ada Mandiri Fiesta. Nah, itu kan dia pasti ada kayak meriahnya gitu kan. Yes, nah, yes. Dia biar nggak kaku banget. Nah, di sini kita belajar dari Mandiri adalah ketika membuat sebuah brand, kita harus membuat sebuah balancingnya. Terus bagaimana sih tips yang membuat warna yang bagus? Nah, yang pertama kita harus mengenali bagaimana tipe audiens kita. Terus yang kedua kita harus mengenali kompetitor kita warnanya apa, jangan sampai sama. Biar orang nggak bingung ini brand A atau brand B warnanya sama. Selain itu kita bisa belajar dari alam. Alam sudah menyediakan kombinasi warna yang bagus. Contohnya misalnya kayak ini adalah lavender, kebun lavender di Prancis. Nah, terus dia bikin shampoo. Nah, ini kan sebenarnya juga diambil dari warna paletnya dari kebun lavender ini. Oh, I see. Ya. Jadi sebenarnya sumber inspirasi itu ada di mana-mana. Ya, benar sekali. Sekian dulu dari saya mengenai warna tadi. Oke, thank you Mas Bentar. Nah, ini tapi sesinya masih belum berakhir. Jadi ini aku mau bikin kesimpulan sama apa sih yang bisa kita terapin ketika kita beriklan gitu kan. Nah, tadi di pembukaan tadi aku udah ngobrolin ternyata kalau banyak advertiser itu mengeluhkan, terutama yang masih baru pertama kali gitu kan, itu tingginya tingkat COD sama customer itu susah banget percaya gitu kan untuk transfer gitu. Mereka kepengennya itu COD gitu kayak. Dan dari yang aku hadapi gitu kan, dan dari yang banyak yang DM, ngechat di Facebook atau komen-komen di YouTube gitu, mereka ini mengeluhkan bahwa tingkat COD-nya tinggi banget gitu kan. Nah, ternyata ini setelah aku mempelajari dari YouTube-nya si Netsmith, dan aku juga sempat beli e-course-nya dia gitu kan. Itu ternyata itu cara kerjanya orang ketika lihat iklan itu mereka udah ngedeteksi itu tadi konsistensi dan kongruensi. Itu bahasa gampangnya itu gini. Itu kesinambungan gitu. Nah, jadi kalau dari awal kalau iklannya aja logonya nggak ada, maksudnya kayak Facebook page fans page-nya atau Instagram-nya itu nggak jelas, kalah namanya toko kelontong 99 atau apa, terus logonya ngasal kan. Terus video iklannya atau gambar iklannya tuh yang pecah-pecah gitu, atau cuma sebatas gambar-gambar dibuat video, dan itu pun nggak mikirin warna gitu loh. Dia katakanlah usaha ini adalah usahanya itu tanaman gitu, tapi
di videonya tuh ada merah-merahnya, diskon merah-merah dan sebagainya gitu. Nah, terus setelah masuk di websitenya pun juga dia domainnya nggak ada brandingnya, asal ngasal gitu, terus apa? Cuman penuh dengan teks, bahkan ada gambar pun itu cuman nyomot di Google. Nah, itu ternyata hal-hal seperti itu tuh yang bikin iklan kamu tuh boncos gitu. Dan ya bisa aja sih CTR link-linknya tinggi, itu orang cuman penasaran doang gitu. Tapi kenyataannya itu tadi orang jadi susah percaya. Nah, kenapa susah percaya? Itu tadi konsistensi sama kongruensinya itu nggak ada. Nah, beda ceritanya kalau dari awal itu logonya udah beneran dibuat gitu kan. Terus video iklannya juga dibikin mateng-mateng. Kalau foto pun juga warnanya juga mateng. Ketika orang ngeklik websitenya, nama Instagram atau fanpage-nya sama website itu nyambung gitu kan. Terus warnanya juga nyambung sama iklannya. Nah, jadi orang secara alam bawah sadar tuh, oh ini tuh ini terpercaya tuh gitu. Nah, bahkan sampai ujung funneling. Buat kalian yang tertarik ingin berkolaborasi dengan Mas Bintar dari Aksamata ini, aku akan cantumkan langsung nomor kontak atau gimana? Ya boleh. Oke, ada langsung nomor kontak di bawah. Terus juga website Fusik itu masih dalam tahap proses gitu. Nanti juga Aksamata itu akan berkolaborasi di websitenya Fusik. Nanti akan ada page khusus buat Aksamata gitu. Jadi itu guys untuk pembahasan pada malam hari ini, karena ini memang dibuatnya pada malam hari gitu. Dan semoga materi yang disampaikan oleh Mas Bintar tadi bisa bermanfaat untuk meningkatkan profit di bisnis kalian, ataupun buat kalian yang baru mulai bisnis itu bisa memulainya dengan jauh lebih profesional, itu harapannya. Oke, gitu dulu dari Fusik dan dari Aksamata. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan like video ini kalau memang bermanfaat, dan kalau mau dislike ya sakarepmu. Jangan lupa subscribe karena kita bakal ada konten-konten yang lebih bermanfaat terus-terusan. Oke guys, see you again in the next video. Bye bye.